Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Teman-teman gimana kabarnya nih? Aku harap teman-teman selalu sehat ya. Di videoku kali ini aku mau share mengenai contoh-contoh soal atau mini tryout tes wawasan kebangsaan atau TWK. Karena berdasarkan teman-teman yang sudah tes di tes SKD CPNS tahun 2021, di sini kalau kita lihat dari live scoringnya juga, ini yang tingkat kesulitannya cukup tinggi itu adalah tes wawasan kebangsaan ya teman-teman. Namun buat teman-teman jangan berkecil hati, harus tetap semangat belajarnya, harus tetap maksimal dan jangan lupa berdoa ya teman-teman. Karena kunci dari tes wawasan kebangsaan di sini memang betul-betul kita dituntut mempunyai wawasan yang luas gitu ya teman-teman mengenai bangsa kita gitu ya teman-teman. Jadi memang harus sering-sering latihan menjawab soal ataupun latihan tryout ya teman-teman. Semoga di tahun ini teman-teman khususnya subscriber aku lulus tes SKD CPNS tahun 2021 dengan skor terbaik ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Soal yang pertama, berikut ini ciri-ciri ideologi tertutup kecuali A. Bersifat totaliter, B. Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, C. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total, D. Tidak diciptakan oleh negara tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri, E. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita tetapi tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Karena yang D ini merupakan ciri-ciri dari ideologi terbuka, sedangkan yang A, B, C, dan E itu adalah ciri-ciri dari ideologi tertutup. Soal yang kedua, maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang A. Dapat menerima kemajuan bila menguntungkan, B. Perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain, C. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian, D. Terbuka untuk ditafsirkan bersama bangsa dan negara lain, E. Membuka diri dan menerima semua kemajuan yang ada. Jadi di sini maksud dari Pancasila adalah sebagai ideologi terbuka adalah menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian. Yang C ya teman-teman. Karena yang A jelas bukan ya teman-teman, menerima kemajuan jika menguntungkan, berarti jika enggak menerima kemajuan ya. Kalau yang B ini perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain, itu juga bukan ya teman-teman. Yang D juga terbuka dan ditafsirkan bersama bangsa dan negara lain, bukan ya teman-teman. Begitu juga dengan yang E, berarti jawabannya yang C. Soal nomor 3. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan A. Kepribadian bangsa, B. Cita-cita bangsa, C. Pemersatu bangsa, D. Ideologi terbuka, E. Sumber dari segala sumber hukum. Jika dilihat dari pertanyaannya di sini, Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis. Yuridis itu berkaitan dengan hukum. Berarti jawabannya yang E ya teman-teman. Yaitu Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam lingkup masyarakat merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila. Ini berarti mengenai pengamalan Pancasila ya teman-teman. Di video aku sebelumnya aku sudah ada share mengenai butir-butir Pancasila. Nanti aku cantumin linknya di description box ya teman-teman. Oke, ini jadi pilihan jawabannya yang A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, yang E yang kelima. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Berarti mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat merupakan wujud sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti dipelajari lagi ya teman-teman mengenai butir-butir Pancasilanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Lembaga yang secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. BPUPKI, B.
PPKI, C. KNIP, D. MPR, E. Presiden. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Jadi lembaga yang secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah BPU PKI ya teman-teman. Sebelum mendekati persiapan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjut ke soal berikutnya. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 2000 tanggal yang A 7 sampai 18 Agustus 2000, yang B 8 sampai 28 Agustus 2000, yang C tanggal 7 sampai tanggal 18 Agustus tahun 2001, yang D tanggal 8 sampai tanggal 28 Agustus tahun 2001, yang E tanggal 7 sampai tanggal 8 Agustus 2001. Jadi kalau dilihat dari choice jawabannya berdasarkan pertanyaan, ini kita sudah bisa langsung mengeliminasi 3 pilihan jawaban ya teman-teman, yaitu yang C, D, dan E. Karena di sini yang ditanya itu tanggal berapa, sedangkan di soal itu sudah termuat tahunnya ya teman-teman, yaitu tahunan MPR tahun 2000. Berarti pilihan jawabannya antara yang A, yang B kemungkinannya. Tapi jawaban yang paling benar adalah yang A ya teman-teman. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 tahap kedua itu dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Agustus tahun 2000. Soal nomor 7. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945, setelah amandemen anggota MPR itu terdiri atas yang A. Presiden dan keluarga, B. Anggota partai politik, C. Anggota golongan karya dan politik, D. DPR dan presiden, E. DPR dan DPD. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman, karena di sini anggota MPR itu terdiri atas DPR dan DPD. Soal nomor 8. Menurut Kusnardi dan Ibrahim tahun 1983, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang titik-titik, yang A tidak tertulis, B tercatat, C tertulis, D tidak tercatat, E mutlak. Jawabannya adalah yang C teman-teman, bahwa menurut Kusnardi dan Ibrahim pada tahun 1983, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Soal nomor 9. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk A. Republik, B. Presidensial, C. Parlementer, D. Demokrasi, E. Monarki. Jawabannya adalah jelas, kita sudah tahu ya teman-teman bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini juga termuat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi kita dapat deh kosa wawasan mengenai pasal ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Di bawah ini adalah teori-teori asal mula terjadinya negara, kecuali yang A. Teori ketuhanan, B. Teori kedaulatan, C. Teori kekuasaan, D. Teori perjanjian masyarakat, E. Teori hukum alam. Jadi sebelumnya kita tahu dulu ya teori-teori apa aja asal mula terjadinya negara. Nanti ini kan yang berarti yang nggak termasuk gitu ya teman-teman. Jadi teori asal mula terjadinya negara yang dimaksud adalah teori terbentuknya negara, yakni teori ketuhanan, teori hukum alam, teori perjanjian, dan teori kekuasaan. Jadi yang nggak termasuk dalam teori asal mula terjadinya negara adalah yang B ya teman-teman, teori kedaulatan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Berdirinya suatu negara dapat diakui apabila memiliki unsur utama, yaitu A. Tentara, B. Rakyat, C. Perjanjian, D. Rekomendasi PBB, E. Pejabat. Oke, kita lihat dulu apa aja gitu ya unsur utama suatu negara bisa diakui gitu ya teman-teman. Jadi unsur terbentuknya negara yakni adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi dari choice jawabannya yaitu yang memiliki unsur utama adalah salah satunya yaitu rakyat, yang B ya teman-teman. Soal nomor 12. Bentuk negara Indonesia sebagai NKRI diatur pada pasal berapa, ayat berapa Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pilihan jawabannya yang A pasal 1 ayat 1, yang B pasal 1 ayat 2, yang C pasal 1 ayat 3, D pasal 2 ayat 1, E pasal 2 ayat 2.
Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan di sini tentang bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Sedangkan untuk pasal 1 ayat 2 di sini berisikan tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan diatur oleh undang-undang gitu ya teman-teman. Sedangkan pasal 1 ayat 3 di sini menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Sedangkan untuk yang pasal 2 ayat 1 itu berisi tentang MPR gitu ya teman-teman, yang terdiri dari DPR dan DPD ya teman-teman. Sedangkan untuk pasal 2 ayat 2-nya berisi tentang MPR itu sedikitnya sidang di ibu kota itu 5 tahun sekali gitu ya teman-teman, sedikitnya. Jadi teman-teman bisa simak mengenai pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 di video aku sebelumnya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 13, sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah yang A. Ki Hajar Dewantara, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Mr. Ahmad Subarjo, D. Sukiman, E. Ali Sastro Amijoyo. Jadi dalam hal ini Ki Hajar Dewantara lah yang merupakan orang Indonesia pertama yang menggunakan istilah Indonesia saat beliau sedang dalam masa pembuangan di Belanda dan menjadi penulis berita di sana. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya disebut dengan A. Struktur sosial, B. Kebahagiaan, C. Kebudayaan, D. Kepercayaan, E. Ideologi. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman, kebudayaan, karena keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya ini adalah pengertian dari kebudayaan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 15. Roni dan beberapa warga negara asing lain berencana datang ke Indonesia bertujuan untuk bertempat tinggal tetap di Manado. Setelah melalui perjalanan panjang dari benua Eropa, sehingga Roni dan beberapa warga negara asing lainnya dapat dikatakan sebagai A. Imigran, B. Imigrasi, C. Non-imigran, D. Penduduk negara, E. Penduduk asing. Kata kuncinya di sini adalah Roni dan beberapa warga negara asing ini berencana bertempat tinggal ya teman-teman, alias menetap di Manado. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Roni dan beberapa warga asing tersebut dikatakan sebagai imigran. Nah, di sini berdasarkan tujuannya, di situ orang asing yang masuk ke wilayah suatu negara di sini dapat dibedakan menjadi dua macam. Mereka yang masuk dengan tujuan untuk bertempat tinggal tetap itu disebut imigran, dan mereka yang datang hanya untuk bertempat tinggal sementara ini disebut non-imigran. Bisa ya teman-teman? Oke. Sekian videoku kali ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk rajin-rajin belajar, perbanyak latihan soal, dan sampai jumpa di video berikutnya di minute tryout selanjutnya ya teman-teman. Oke, thank you for watching, see you the next video and bye.